Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sampai di sini Engkau telah menolong kami. Kami mohon lagi kekuatan untuk bisa duduk, untuk boleh mendengar, untuk boleh mengerti. Kami berdoa supaya pikiran kami diterangi oleh Tuhan, hati kami diterangi oleh Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu, baik untuk hamba-Mu yang menyampaikannya. Berilah kekuatan ya Tuhan di tengah kelemahan. Dan kami berdoa juga untuk setiap yang mendengar, yang memiliki keterbatasan, supaya roh Allah melawat. Berbicaralah Tuhan kembali kepada setiap kami, agar firman-Mu itulah yang sungguh-sungguh menerangi, menembus kehidupan kami, bahkan mengubahkan kami, memberikan kami harapan, memperlengkapi kami Tuhan untuk mengerjakan segala yang baik. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Merdeka. Iya, ini sudah merdeka ya? Sudah? Sudah merdeka atau belum? Ada orang merdeka tapi dijajah. Iya. Baik, saya mau cerita dulu. Di gang ini ada orang jual burung sama sangkarnya. Iya, kalau kita lihat burung dalam sangkar, hidup burung itu kayaknya enak ya. Ya kan, dia nggak menabur, dia dikasih makan tiap hari gitu ya. Iya, kasih minum, iya. Makanannya kadang dibuat buah-buahan, kadang biji-bijian, ya seperti itu ya. Iya, dihias lagi kadang, dicat itu apanya. Kenapa nggak enak ya? Hah? Iya, nggak bisa dia bebas untuk terbang. Ruang lingkupnya segini saja ya kan? Iya, jadi saya rasa bukan kita saja yang melihatnya. Burung itu pun pasti lebih merdeka kalau dia susah cari makan, tetapi dia bisa terbang dengan bebas. Iya. Jadi lawan merdeka apa ya? Apa lawan kata merdeka? Merdeka itu bebas. Lawan katanya terikat. Iya. Kalau dari Alkitab, contoh Alkitab orang terikat siapa? Ada kamu ingat contoh di Alkitab orang yang terikat? Yang kemudian dibebaskan gitulah. Siapa? Siapa? Kok aku nggak bisa dengar, kayak suara dengungan aja. Angkat tangan lalu ngomong. Hah? Oh, orang yang di Gerasa. Oh itu diikat ya? Iya, itu aktualnya dia diikat dengan dengan besi ya. Tetapi itu pun bisa dilepaskannya. Iya, tapi yang paling ngerinya dia terikat dengan kuasa kegelapan. Sehingga dia tidak sanggup untuk membebaskan dirinya. Kegelapan itu mendorong dia pergi ke kuburan ya. Masa sih manusia lebih suka tinggal di kuburan daripada di rumah. Iya, jadi gak bisa ditolaknya. Kekuatan kegelapan itu yang menarik dia pergi ke tempat-tempat yang sunyi seperti itu. Hidupnya betul-betul dikuasai. Tapi kalau kita mengingat nama Sakeus, Sakeus itu terikat tidak? Tapi enggak ada besinya. Iya, dia diikat oleh apa? Iya. Berarti ada yang enggak ada apa alat mengikatnya, tetapi dia terikat. Itu tadi contohnya siapa? Sakeus ya. Sakeus itu terikat kali sebelum dia bertemu dengan Tuhan. Iya. Apa yang dilakukannya apa saja, asal
untung. Iya, asal untung. Asal itu bisa menambah kekayaan pribadinya, dia ya betul-betul melakukannya. Dari mana kita tahu Sakeus bebas ya? Iya, karena pundi-pundi di dalam besi pun atau di dalam dinding dibongkar ya. Lalu dia berkata, setengah dari apa yang ada padaku kuberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang pernah kutipu, akan kubayar ulang bersama dengan bunga-bunganya. Iya, makanya 4 kali lipat. Iya. Kalau kita ini semua nggak ada kayaknya besi yang mengikat ya. Tali pun nggak ada. Tapi apakah kita terikat atau bebas? Iya. Ini, mari kita membaca kitab Yohanes pasal 8. Di hari kemerdekaan ini saya sengaja memilih tema kemerdekaan sejati. Yohanes 8 ayat 30 sampai 36. Yohanes pasal 8 30 sampai 36. Gantian kita ya. Iya. Coba yang pakai mic, dipakai mic-nya supaya rekamannya nanti ada suaranya. Saya membaca ayat genap dan saudara-saudari membaca ayat ganjil. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah." Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Coba kasih tanda ini, kita akan membaca 2 ayat lagi dari kitab Galatia. Galatia pasal yang ke-5, ayat 1 dan ayat 13. Galatia 5 yang tadi kasih tanda dulu ya, nanti kita akan kembali ke sana. Ayat 1 sampai ayat 1 dan 13. Mari baca sama-sama. 1, 2, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan ku perhambaan. Ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Iya. Jadi hari ini kita belajar tentang kemerdekaan yang sejati. Iya. Berarti kalau begitu ada kemerdekaan yang enggak sejati. Kemerdekaan yang palsu. Iya. Kemerdekaan yang gimana ya? Yang kulit luar lah bisa dikatakan begitu ya. Bukan kemerdekaan yang sampai ke dalam. Ada 2 hal tadi di sini yang membawa orang kepada kemerdekaan. Yang pertama tadi dikatakan adalah ya dalam ayat yang ke-32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya.
Dari mana orang bisa tahu kebenaran? Tentu jika orang itu mendengar firman Tuhan. Tanpa mendengar firman Tuhan, nggak mungkin orang tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Dan nggak mungkin juga orang sampai kepada kebenaran yang sesungguhnya itu siapa gitu ya. Iya, jadi kalau begitu yang diperlukan apa kalau gitu? Yang diperlukan adalah mendengar, kuping yang disediakan, ya, membaca, merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, itu bukan saja melahirkan iman, tapi itu juga melahirkan pada kita pengenalan akan kebenaran. Iya, dan tidak cukup percaya saja. Ya, setelah percaya menerima Tuhan Yesus itu belum cukup. Itu seperti yang sering saya katakan, itu adalah titik awal, titik beranjak. Ada kata yang perlu kita perhatikan di sini, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, tetap. Iya, tetap itu bukan ketika dulu dengar firman Tuhan, percaya, bertobat, lalu hidup mendengar firman. Tapi ini ada kata tetap. Ya, tadi yang bersaksi tadi bilang kayak kok susah kurasa untuk teduh ini dengan tekun gitu. Iya, inilah salah satu yang perlu kita kita perdalam, kita lihat, looking inside gitu ya, melihat ke dalam, apakah pertobatan itu dangkal atau dalam. Pertobatan yang fake, yang palsu tidak akan membuat orang suka akan air susu yang murni dan yang rohani. Tapi pertobatan yang benar-benar dalam itu akan membuat orang seperti bayi yang baru lahir itu yang akan suka akan susu, air susu yang murni dan rohani. Anak yang baby ya, yang baru lahir tidak diancam baru dia minum. Tetapi dari dalam dirinya memang mencari minum. Maka kalau dia kurang ASI dia akan nangis sekeras-kerasnya. Tapi mengapa ada orang mengaku percaya nggak pernah nangis ketika dia tidak mendapat makanan firman Tuhan tiap-tiap hari. Jadi ini menjadi semacam kemerdekaan tadi harus dievaluasi. Ini merdeka benar atau tidak benar? Karena kalau merdeka yang benar, ya, dia akan menyukai firman. Dia akan menyukai kebenaran. Mengapa? Karena roh Allah yang dia terima adalah roh yang menyukai kebenaran. Roh yang dia terima adalah roh yang menginginkan hidup yang memuliakan Tuhan. Itulah Roh Kudus. Iya, jadi siapa yang tidak tekun di dalam mendengar, ini bagaimana dia bisa akan teguh untuk berdiri. Maka setelah kita bertobat harus tekun untuk mendengar. Kenapa kita masih buat rekaman misalnya ya untuk khotbah supaya bisa diulang. Mengapa Ibu kirim tiap pagi-pagi ada renungan pagi supaya kita bisa mengulang lagi. Tah pun ada 15 menit waktu membacanya itu akan mengisi kita. Ya, jadi perlu ketekunan dalam ya merenungkan firman Allah, tapi bukan saja merenungkan, tapi di dalam firman itu kita hidup. Iya. Jadi kalau dia benar-benar ya sungguh-sungguhlah pertobatannya, dia hidup di dalam firman. Hari lepas hari. Tiada hari tanpa firman. Kalau ada di antara kami yang nggak ngerti baca, saya rasa bisa konsultasi kepada kami, pada hamba Tuhan, pada majelis. Kenapa ya? Kok aku sampai hari ini asal baca ngantuk, nggak ngerti aku. Itu perlu konseling supaya
diajari atau diperiksa. Siapa tahu kamu nggak bisa memeriksa ada penyakit apa di sekitar situ. Iya, karena kalau sehat tidak mungkin tidak suka firman Tuhan. Jadi ini yang pertama, dari firmanlah kita mengenal kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Berarti kebenaran itu sebenarnya ya secara lebih spesifik adalah Yesus sendiri. Dan hanya Dia yang bisa untuk melepaskan. Iya, sama seperti orang gerasa itu dilepaskan oleh Yesus dari keterikatan apapun yang ada padanya. Jiwanya yang terikat, ya ada roh yang mengikat dia, roh itu pun bisa diusir dari hidupnya sehingga dia yang gila telah menjadi waras, dia yang depresi sudah menjadi normal, ya, dan dia sudah memakai pakaian dan bahkan dia ingin ikut Yesus, cuma Yesus bilang lebih baik bagi dia untuk pulang ke wilayah ya, ke Dekapolis, ada 10 kota di sana, supaya dia cerita kepada orang bagaimana Yesus melepaskan dia sehingga daerah itu sebelum Yesus datang kembali ke wilayah itu sudah banyak orang mendengar firman dari si orang gerasa yang lepas ini tadi. Ya, dan di sana ada orang-orang yang menjadi percaya. Ya. Jadi kita melihat siapa yang bisa melepaskan Yesus. Iya, dari dahulu itu ya. Kita sudah dengar itu, tapi apakah ini sudah menjadi kenyataan? Karena banyak orang katanya sudah menjadi percaya, tapi tidak lepas dari perbudakan. Di dalam Galatia 5 ayat 1 tadi dikatakan, Kristus melepaskan supaya kamu tidak lagi di bawah perbudakan. Iya, rokok saja nggak bisa lepas dari perbudakannya ya. Ada orang nggak bisa lepas dari perbudakan rokok. Ya, di depan orang memang dia nggak merokok, tapi di belakang sana nafasnya itu masih bau aroma rokok gitu ya. Iya, saya rasa ini hal yang besar atau kecil kalau hanya rokok ya. Jauh lebih besar lagi perbudakan dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging. Iya. Iya, ini tadi Siefta cerita TikTok ya. Itu kan. Jadi apa ini membuat kita mari kita lihat TikTok semua, yang enggak ya. TikToknya pun harus dipilih-pilih. Kalau tidak nanti TikTok aja bisa memperbudak kita lagi. Akhirnya kerja kita itu saja. Iya, padahal banyak waktu-waktu itu bisa digunakan untuk hal yang lebih baik. Iya, HP ini memang sampai sekarang teknologi yang berguna, tapi teknologi yang kalau tidak dikuasai akan memperbudak. Iya, scroll saja, maka otak kita pun scroll. Alkitab gak bisa masuk karena sudah terbiasa kita pindah gitu kan. Jadi sulit untuk fokus. Iya, saya senang waktu Kak Berry bawa brain rot ya, itu di Bible Camp. Pembusukan otak. Karena sudah banyak otak busuk karena scroll ini. Gak lagi dia bisa berfungsi dengan baik. Fokus pendek. Kalau lama gak bisa. Kalau lama gak bisa. Terganggu kalau konsentrasinya lama gitu. Udah langsung pindah otaknya ini kemana-mana gitu. Loncat-loncat dia. Ini orang yang sering pakai HP scroll tadi. Otak pun loncat. Suruh misalnya. Makanya anak-anak sekarang suruh buat tulisan. Jelaskan dengan baik. Susah.
Mengapa? Karena dia mau scroll, pindah lagi, cit sedikit ini, cit sedikit. Semua dia tahu, tapi semua tak ada yang dipahaminya dengan mahir. Iya, maka anak-anak generasi Z ini gitu ya kan, susah. Tahu sedikit sini, tahu sedikit sini, tahu sedikit. Tapi enggak mastering gitu, enggak, menguasai enggak. Iya. Jadi kalau masih ada orang bisa fokus, bisa mastering something gitu ya, membaca sampai mendapat poin-poinnya dengan cepat gitu, itu masih kebusukan otaknya belum terlalu tinggi lah. Nah, jadi kalau otak ini enggak diistirahatkan dari HP ini, bukan saja orang tua, anak-anak ini pun bakal berbahaya. Maka semua kita harus ada pembatasan waktu untuk anak ya. Pembatasan waktu juga untuk kita, jangan anytime gitu. Karena itu akan membusukkan otak kita. Kalau pembusukan otak berarti kan tidak merdeka ya. Itu berarti terikat. Iya. Mari kita kembali ke nats kita ini tadi. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi mendengar firman Tuhan, beriman, tetap di dalam firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, ya. Kebenaran itu akhirnya memerdekakan kita. Sebenarnya semakin kita taat satu firman, kita akan lebih banyak dimerdekakan lagi. Karena sesungguhnya ada banyak ruang dalam hidup ini. Kadang ketika kita pertama bertobat, mungkin dari berhala ini enggak lagi. Tapi dari hal-hal lain mungkin ya masih belum dimerdekakan. Maka perlu dimerdekakan. Perlu, bukan perlu lagi ya, apa? Harus. Iya, kalau kita tidak benar-benar merdeka, kalau seperti bangsa Israel misalnya, setengah keluar dari Mesir gitu ya, setengah enggak keluar gitu. Ya, mereka tidak akan bisa beribadah kepada Tuhan. Mereka enggak akan bisa mengikuti Tuhan kemana Tuhan bawa. Tapi kalau sepenuhnya mereka keluar, mereka akan mengikuti Tuhan. Dan ketika mereka mengikuti Tuhan, ya, pengenalan mereka akan Tuhan makin bertambah. Mereka akan makin berdiri teguh tadi di pihak Tuhan. Semalam kan agak ribut anak-anak kita ini karena 17-an. Upacara. Ya kan satu segi sekolah ngancam gitu ya kan. Iya, nanti kamu dipanggil loh orang tua kalau kamu enggak upacara. Iya, seperti itu. Terus saya mendengar satu anak ini yang bilang gini kepada gurunya, "Pak, mohon izin ya, besok saya tidak ikut upacara gitu." "Kenapa kamu tidak ikut?" Ini anak ini masih SMP ya. "Besok Sabat, Pak." Jadi kalau hari Sabat itu beribadah, Pak. "Oh ya udah. Kalau gitu," katanya. Jadi anak ini jadinya diizinkan untuk tidak upacara. Jadi anak-anak lain pun jadi berani. Aku pun buat begitu juga lah. Besok katanya, karena rupanya dia sudah sudah ada ketakutannya karena ada ancaman itu kan. Jadi apa katanya? Gitunya, bisanya, aku pun gitu juga lah. Jadi semalam sore orang ini rame-rame minta surat dari gereja bahwa mengikuti ibadah gitu kan. Iya, jadi ya saya bilang sama Natalin, buat aja suratnya, stempel gereja. Anak-anak itu berangkat minta izin karena beribadah. Iya, karena kadang-kadang anak-anak kita ini kan udah lebih dulu ditakuti. Padahal ketika mereka permisi diizinkan kok. Iya, dan bisa seperti ini tadi, buat surat. Jadi saya lihat gini kan, belajar juga rupanya anak kami ini menentukan sikap ya pikirku. Berani dia bilang, "Sabat Pak," katanya coba. "Sabat Pak besok."
besok hari beribadah. Katanya, "Huh." Artinya apa? Ini kan kecil mereka, tapi ada ketetapan paling tidak kan ibadah itu. Iya, ada lagi anak yang bilang gini, permisi Bu, besok aku nggak ibadah. Ini anak kecil SD. Terus datang kata gurunya ini, kau nggak cinta Indonesia ya, gitulah kan? Iya, dalam hatinya dia memang nggak ucapkan sih, tapi dia bilang dalam hatiku aku lebih cinta Tuhan katanya. Jadi tetap juga nggak pergi dia. Ya seperti itulah. Jadi dari kecil anak-anak kita ini diperhadapkan pada pilihan-pilihan ya. Iya, saya teringat dengan Erik Lidde itu ya, yang pemain sepak bola yang Olimpiade. Ya, dibuat pertandingannya pada hari Minggu. Iya, dia nggak mau ikut. Iya, dia nggak mau ikut. Terus kemudian semua orang bilang, kamu sudah berangkat dari negaramu begitu jauh, kamu berangkat ikut Olimpiade kok jadinya kamu nggak ikut gitu. Tapi dia bilang tidak. Iya. Jadi akhirnya adalah nggak bisa lagi lah dia ikut lari sprint itu. Tapi kemudian ada pertandingan yang lain pada yang jaraknya lebih jauh. Nggak pernah dia ikuti, saya rasa itu lari jarak jauh yang paling jauh ya. Lalu kemudian akhirnya dia mendaftar karena itu tidak di hari Minggu. Iya. Dan karena dia pelari pendek, sprint kan nggak diharapkan dia bisa menang dalam lari jarak jauh. Tapi ternyata dia mendapatkan medali emas. Iya. Dia menghormati Tuhan dan Tuhan meninggikan dia. Kalau dipikir-pikir pelari sprint kok bisa jadi pemenang dalam yang jarak jauh kali itu. Seperti itu. Saya tidak tahu apakah kita nggak merasa bahwa tekanan terhadap hari Minggu ini makin besar. Karena kadang kan ada sekolah buat program olahraga pagi hari Minggu. Bagaimana sikap anak Kristen? Olimpiade sekolah hari Minggu. Kenapa harus hari Minggu? Ini pun saya terpikirkan, besok kan libur umum. Kenapa enggak ada kebijaksanaan karena hari Minggu pas bertepatan 17 Agustus dirayakan, apa enggak bisa dirayakan 18 Agustus? Toh besok libur loh. Iya, libur besok. Enggak ada sekolah besok. Iya, libur nasional besok loh. Iya. Jadi kenapa enggak dipindahkan gitu? Jadi seandainya enggak dipindahkan, ya itu tadilah dia. Saya senang ya dengan kesaksian-kesaksian yang saya dengar mulai dari semalam ya, keputusan yang mereka buat untuk beribadah, ya karena bersamaan waktunya seperti itu. Baik, mari ya kita lanjutkan. Bagaimana tadi kata orang Israel? Orang Israel bilang kami adalah keturunan Abraham. Kami tidak pernah menjadi hamba siapapun. Nah, inilah orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka sebenarnya tidak merdeka. Mereka sebenarnya diperhamba. Yesus menjelaskan, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah ya. Iya, tapi anak yang tetap akan tinggal di rumah. Iya, jadi orang yang masih diperhamba dosa itu adalah hamba dosa. Itu berarti belum dimerdekakan. Jadi walaupun ya secara negara mungkin ada orang sudah merdeka dari penjajahan, tetapi ya bisa saja negara yang merdeka itu pun tidak dijajah oleh penjajah, tapi ada banyak yang lain yang menjajah. Iya, sehingga di tengah negara itu enggak ada juga kemerdekaan. Iya. Baru-baru ini kita mendengar di Pati tempat sidang MPL yang kami pergi tahun lalu itu ya. Iya, pajak naik 250%. Mereka semua demo supaya bupati turun gitu ya.
Iya, jadi kita melihat di sini bahwa ya bisa saja sudah lepas dari jajahan negara, tapi masih perlu kita merdeka dari banyak hal ketika kita masih hidup di alam kemerdekaan ini. Sama seperti orang yang bertobat tadi, sudah datang tadi kepada Tuhan Yesus gitu ya. Iya, jadi dia sudah merdeka. Seharusnya dalam semuanya, tapi dalam kenyataannya tidaklah demikian. Jadi kita perlu terus dikuduskan, istilah yang dipakai dalam kitab Roma. Sama juga itu dengan dimerdekakan dari semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ayat 36 kita baca sama-sama, 1, 2, ya. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kemerdekaan sejati secara rohani hanya bisa dilakukan oleh anak itu. Huruf besar ini berbicara tentang Tuhan Yesus. Maka menjadi pertanyaan lagi pada hari ini, apakah kita sudah dimerdekakan? Ataukah masih ada hal-hal tertentu yang menjajah kita? Entah soal kegelapan ini, entah sudah, atau itu pun entah belum. Karena cukup banyaknya orang tentang penyembahan berhala ini, tahu dia mengaku tapi dia belum sampai kepada jijik. Belum sampai kepada mual ketika melihat penyembahan berhala. Belum sampai kepada ngeri. Ya, sehingga akhirnya ya itu menjadi lemah. Dan karena menjadi lemah, dia tidak sungguh-sungguh bisa merdeka. Kalau sungguh-sungguh bisa merdeka, ada orang yang pernah tanya saya, kalau sungguh-sungguh bisa merdeka, apa kutuknya itu habis ya Bu, katanya. Iya, iblisnya pasti masih cari tempat di mana ya di tengah keluarga yang akan menerima dia. Tapi kalau kutuk langsungnya, biasanya ini lepas kalau tuntas. Tapi kalau tidak tuntas, itulah yang sering terjadi, ya, keturunan penyembah berhala sudah katanya merdeka orang tua, bertobat, tapi sebenarnya belum merdeka karena akibatnya masih nampak. Jadi kesimpulannya apa? Lihatlah buah dalam hidup orang yang mengaku percaya itu, dan lihatlah juga buah hidup keturunannya. Ketika buah daripada hidup orang percaya itu masih ada tanda-tanda sebagaimana yang dikatakan dalam kutuk dosa keturunan, berarti itu ada yang tidak tuntas, ada yang tidak selesai. Kalau tetapnya tidak diberkati dari segi kebutuhan sehari-hari makan minum, kalau tetapnya kecenderungan hati kepada kecemaran, kalau tetapnya kecenderungan hati ya kepada apa yang terkutuk, apa yang sia-sia, apa yang negatif yang membuat depresi, itu berarti tidak lepas. Ya, kalau tetapnya ya kepada kematian-kematian dini itu ya itu berarti tidak lepas. Jadi dari buahnya lah kamu tahu pohon apa itu. Kemerdekaan ini pun dari buahnya lah kita tahu kemerdekaan ini sejati tadi atau kemerdekaan yang dangkal. Iya, karena tetap dangkal dia, ya tidak bisa kita lihat buah kemerdekaan itu yang manis ya, yang baik. Ya, tidak akan kita melihat berkat Tuhan turun, pemeliharaan Tuhan ada, cukup gitu ya. Tidak akan kita melihat penyakit yang tak tersembuhkan. Kita tidak akan lihat kecenderungan kepada kelainan-kelainan seksual atau dosa-dosa seksual sebelum pernikahan, sesudah pernikahan, ya, itu tidak akan kita lihat. Baik, mari kita pindah ke Galatia pasal yang kelima tadi. Kita punya waktu sedikit lagi.
Galatia pasal 5. Ya, ini pengulangannya lagi ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Iya. Jadi tadi jika anak itu memerdekakan kamu, ini di sini Kristus telah memerdekakan. Iya, jadi anak itu Yesus sama ya, Yesus Kristus, Yesus juru selamat, Yesus yang ditentukan Allah. Kalau itu yang telah memerdekakan kamu, jangan lagi kembali kepadaku perhambaan. Kalau kita sudah muntahkan ya apa yang enggak bagus dalam perut kita ini, sudah kita muntahkan, kita tidak boleh kembali lagi ke muntahan itu dan menjilatnya. Itu bodoh kalau seperti itu. Iya, maka menjadi bodoh orang yang sebenarnya sudah merdeka tapi mau kembali lagi atau mau melakukan hal-hal yang membawa dia kembali kepada perhambaan. Seandainya Belanda datang ke negeri ini, lalu ada satu kampung yang menghapus sepatu dari Belanda itu, mengangkati tasnya gitu ya. Iya, saya rasa kita akan bilang kok bodoh kali orang ini. Kita udah merdeka kok. Kok kita sapui lagi, gus-gusi lagi sepatunya. Kok kita urusi lagi itu, gitu ya kan? Iya, kita menganggap itu bodoh. Maka adalah bodoh orang yang sudah merdeka tapi kembali kepada perhambaan. Sudah merdeka tapi kembali kepada perhambaan HP tadi ya. Perhambaan dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Iya, saya bergumul kan perhambaan makanan. Saya sudah pernah cerita itu ya. Saya sangat bergumul itu. Mengapa? Karena Tuhan bilang jangan kamu diperhamba oleh apapun. Iya, saya ini susah. Iya, harus makan yang enggak ada apanya, rasa. Maksudnya cabenya enggak ada, semua enggak ada gitu ya. Iya, sebenarnya cabai sih yang enggak boleh, yang lain boleh gitu. Iya, jadi ini pun menjadi satu pergumulan yang berat. Iya. Iya, mau pilih apa? Makan atau tidak makan? Kadang saya pilih makan biar ada kekuatan. Kalau enggak pilih makan lemas. Tapi pilih makan itu enggak pas. Iya, enggak pas. Jadi memang kalau sudah komplikasi, kadang kita enggak ngerti lagi bagaimana. Makanya namanya komplikasi. Itu menjadi complicated, rumit. Iya. Makanya kalau sudah rumit ya sudah sulit. Tapi mari kita kembali ke firman Tuhan ini. Inilah firman Tuhan supaya kita dimerdekakan dari apapun ya, dan kita bisa tidak terikat lagi. Kita bisa berkata tidak atau ada pembatasan yang kita lakukan. Berdirilah teguh katanya ya. Jadi kalau sudah merdeka berdiri teguh. Jangan merdeka tapi jadi bodoh. Kembali kepada perhambaan. Jadi berdiri teguh kata kuncinya. Untuk bisa berdiri teguh tadi kembali lagi kepada Yohanes tadi. Harus firman Tuhan tadi terus. Harus di situ kita terus. Harus kita bersekutu dengan orang-orang percaya. Maka kaum bapak jangan tinggalkan persekutuan kaum bapak. Orang muda jangan tinggalkan persekutuan orang muda. Karena ini akan membuat kita berdiri teguh. Mengapa? Karena ada firman Tuhan. Terakhir ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Iya. Jadi kalau ada orang sudah merdeka artinya apa? Dia sudah ngaku dosa, dia sudah terima Tuhan Yesus, namanya tersurat di surga. Maka apa kata firman Tuhan ini tadi lagi? Kalau kamu sudah merdeka, jangan gunakan
kemerdekaan itu untuk berbuat dosa. Iya, karena toh nanti bisa minta ampun lagi. Toh nanti ketika merendahkan diri, Tuhan ampuni. Ini kan namanya mempergunakan kemerdekaan itu secara salah. Jadi Tuhan bukanlah Tuhan yang dapat dipermain-mainkan. Iya, walaupun ya ketika orang jatuh dia bisa minta ampun dan diampuni, tetapi yang menjadi masalah nanti hati itu menjadi menebal dan akan menjadi sanksi. Apakah masih bisa diampuni atau tidak karena terus masuk ke dalam kesalahan yang sama. Iya, ketika hati menjadi semakin keras, akhirnya gak bisa diyakinkan lagi. Iya, bahwa masih ada pengampunan, walaupun pengampunan itu sesungguhnya masih ada. Tapi dia merasa tidak layak lagi untuk itu. Ini yang keadaan yang paling mengerikan. Karena sekalipun sadar, tapi tidak ada lagi cukup keyakinan akan belas kasihan Tuhan untuk mengampuni. Karena itu kita harus berhati-hati. Saya kalau merenungkan tentang siapa namanya murid Tuhan Yesus itu ya, si Judas itu, ya, karena aku rasa Tuhan bicaranya kepada dia. Hati nuraninya pun ikutnya menuduh dia. Tapi karena dia berkeras. Kalau soal sadarnya dia. Kalau dia tidak sadar dosa, tidak dikembalikannya uang yang 30 keping perak itu kepada imam-imam yang memberikannya kepadanya. Toh dia mengembalikannya, kan paling tidak sampai tingkat tertentu ada penyesalannya. Iya, tapi kita melihat penyesalannya itu tidak membuat dia bisa meyakini gitu ya, bahwa Tuhan masih bisa mengampuni dia. Dan akhirnya iblis yang menyuruh dia, mempengaruhi dia untuk memendekkan umurnya dengan membunuh diri. Bukankah kesalahan Petrus juga fatal? Dia menyangkal Yesus 3 kali dengan bersumpah bahwa dia tidak mengenal Yesus. Tapi kita melihat bagaimana penyesalannya dengan berurai air mata. Dan bagaimana masih bisa Roh Kudus ataupun Tuhan sendiri meyakinkan dia bahwa ada pengampunan dan kesempatan baginya. Jadi mari ya supaya kita yang siapa tahu ada di antara kita. Seperti anjing kembali ke muntahnya tadi, kita pun kembali lagi kepada apa yang menjadi latar belakang kita di masa lalu. Ya, kalau Roh Kudus masih bekerja, masih meyakinkan belas kasihan, pengampunan dari Tuhan, jangan menunda dan jangan keraskan hatimu. Tapi begitu Roh Kudus menunjukkan dosa itu, sungguh-sungguh dengan hancur hati, datang kepada Tuhan sebelum hatimu akan menjadi keras. Adalah bodoh kalau terus mengeraskan hati, sehingga tidak mau merendahkan diri, sehingga tidak mau memohon pengampunan, sehingga tidak mau juga mengampuni orang yang bersalah. Tetap memelihara kepahitan, tetap memelihara mengingat-ingat kesalahan orang. Ya, Tuhan sungguh tidak berkenan. Jadi mari kita isi ya kemerdekaan rohani. Kalau Tuhan sudah merdekakan kita, mari isi dengan hal-hal yang berguna. Mari isi dengan melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Berarti di sini memperhatikan orang lain ya, supaya bisa membangun orang, menuntun orang kepada keselamatan yang berasal dari Tuhan.
Kita masih terus berdoa untuk negara ini, supaya kemerdekaan ini betul-betul lebih lanjut lagi. Bukan kemerdekaan dari penjajah saja. Kemerdekaan dari korupsi itu terus perlu kita doakan. Kemerdekaan dari narkoba, itu juga terus harus kita doakan. Walaupun secara tertulis korupsi itu enggak ada, tapi bukankah banyak potongan-potongan? Iya, jadi ini masih harus terus kita doakan supaya negara ini diisi dengan hal-hal yang tidak merugikan, tapi akan membangun. Begitu juga secara rohani. Kalau Kristus tadi sudah memerdekakan siapapun yang datang kepadanya, mari kita terus dikuduskan. Mari kita terus dimerdekakan dari tabiat-tabiat lama, kebiasaan-kebiasaan lama, hal-hal yang akan menghambat pertumbuhan iman kita, supaya kita bisa benar-benar merdeka, sehingga kita bisa merdeka dalam ibadah, merdeka dalam pelayanan, tidak ada tuduhan hati nurani, tidak ada tuduhan yang membuat kita menjadi terganggu di dalam pelayanan yang kita lakukan. Ya, jadi sungguh-sungguh harus kita dimerdekakan. Mari kita akhiri dengan membaca satu ayat lagi dari Roma pasal 8 ayat 1. Roma pasal 8 ayat 1, ini yang terakhir kita baca. Roma 8 ayat 1 dan 2. 1, 2, ya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Iya. Jadi tidak ada lagi nanti hukuman ya bagi orang yang sudah ada dalam Kristus Yesus. Didikan ada, tapi hukuman tidak ada lagi. Bahkan tidak mungkin orang yang dalam Kristus akan dibinasakan, dibuang ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Jadi orang yang percaya itu sudah beroleh kemerdekaan ya. Taurat pun tidak bisa lagi menjajah dia. Dia merdeka. Ya. Dan hukum maut yang membinasakan itu pun enggak lagi bisa ya menghancurkan dia. Karena pengampunan Tuhan membuat dia tidak mungkin lagi dihukum sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bahwa dengan membaca, merenungkan firman Tuhan kami beruntung. Karena dengan demikian kami akhirnya beroleh percaya. Akhirnya kami beroleh kebenaran. Bukan saja pengetahuan, tapi akhirnya kami sungguh-sungguh datang kepada Yesus, Sang kebenaran itu, yang memerdekakan kami, yang membasuh kami, menjadikan kami ciptaan baru. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang sejati, yang bukan dangkal, yang Tuhan karuniakan kepada orang-orang yang percaya, orang yang sudah menerima Yesus. Dan hari ini Engkau mengajari kami yang sudah dimerdekakan, supaya kami berdiri teguh. Jangan lagi kami kembali kepada perhambaan itu. Kiranya pertolongan Tuhan terus atas kami, sehingga sungguh kami bisa keluar ya Tuhan. Dan tidak kembali lagi. Kami tidak kembali seperti anjing kembali ke muntahnya. Seperti orang-orang yang bodoh yang kembali
terikat kembali padahal sudah merdeka. Kiranya Roh-Mu menolong kami, supaya jauhlah kami dari kebodohan itu lagi, kembali kepada dosa yang sama. Tuhan, kalau masih ada yang demikian, kiranya masih Roh-Mu yang kudus meyakinkan, dan juga belas kasihan Tuhan masih ada, sehingga ada hati yang mau keluar dari dosa itu, hati yang mau dilepaskan oleh Tuhan. Mari Tuhan berkatilah supaya tiap-tiap kami tidak mengeraskan hati, tidak berlambat-lambat, tidak menunda-nunda. Tapi ketika Roh-Mu yang kudus mengingatkan kami merendahkan diri, memohon kepada Tuhan, dan kiranya pengampunan yang dari Allah itu nyata, kelepasan itu pun nyata ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah tempat kami yang berseru, Tuhan yang kepadanya kami berseru, yang sanggup memberikan kemerdekaan sejati. Mari Tuhan tolonglah kami, supaya sungguh-sungguh kami tidak mempermain-mainkan anugerah yang sudah diberi oleh Tuhan. Supaya kami melihat anugerah itu mahal. Tuhan bukan Tuhan yang bisa dipermain-mainkan. Supaya sungguh ya Tuhan, kami tidak lagi mengisi kemerdekaan yang Tuhan beri dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Mari Tuhan tolonglah kami semua. Hanya Engkaulah ya Tuhan yang dapat menolong kami secara rohani dari keterpurukan, kejatuhan ya Tuhan. Hanya Engkau yang dapat mengangkat kami, membaharui kami sedemikian, melatih kami sedemikian, sehingga akhirnya kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan Yesus yang telah memerdekakan kami. Terima kasih Bapa. Roh-Mu yang kudus meneruskan firman-Mu. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera yang daripada Tuhan, yang melampaui segala akal, itu yang memenuhi hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Dan kiranya Engkau mengokohkan kami dan memperlengkapi kami, supaya kami boleh hidup berkemenangan dan mengisi waktu-waktu yang ada dengan hal-hal yang berguna untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pelayanan terhadap sesama manusia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk janji penyertaan-Mu atas kami sepanjang minggu ini, bahkan hari-hari selanjutnya. Terpujilah Engkau Allah kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada Allah beri puji.